Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini kita pelajari mapel teknologi layanan jaringan dengan materi proses komunikasi data dalam jaringan. Pembahasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi jaringan komputer dan telepon. Yang kedua, perangkatnya, yaitu perangkat komunikasi jaringan komputer dan telepon. Yaitu komunikasi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Nah, itu intinya. Ya, sekali lagi, jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Yaitu jadi komunikasi jaringan komputer itu tentunya ada pertukaran data antar komputer satu dengan yang lain. Ada 5 komponen dalam komunikasi data, ya. Di sini terlihat ada source, transmitter, sistem transmisi, ada receiver dan destination. Ya, ada kalau di bawahnya itu kalau lihat dari gambar ada workstation, ada modem, jaringan telepon, public, ke modem lalu ke server. Message, ya, ini informasi data yang ingin kita kirimkan, ya. Datanya apa? Komponen pertamanya adalah message. Yang kedua ada sender, ada pengirimnya. Apa pengirimnya? Perangkat atau alat yang mengirimkan message, ya, untuk komputer biasanya. Ya, dalam jaringan komputer kamu ya pakai komputer, ya, workstation, telepon, kamera video, ya. Yang ketiga, komponen ketiga itu dari receiver, ada penerimanya. Kalau ada yang mengirim, pasti harus ada penerimanya. Itu perangkat, alat untuk menerima message, pesan atau datanya. Apa alatnya? Ya, sama seperti komputer, workstation, telepon, televisi, ya. Yang keempat adalah media transmisinya, ya, media atau medium transmisi dari jalur fisik yang dimana message dapat berjalan dari pengirim ke penerima, ya. Bagaimana message itu dapat berjalan dari pengirim ke penerima? Contohnya, ya, apa kabel, ya, ada kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio. Yang keempat ada protokolnya, yaitu protokolnya ada standar atau aturan, set standar maksudnya, ya, standar atau aturan yang mengatur dalam pertukaran data. Dalam jaringan komputer biasanya protokolnya menggunakan TCP/IP, ya, itu protokol standar internasional untuk bisa bertukar data dalam sebuah jaringan, ya, media. Protokol untuk komunikasi data dalam jaringan itu, ya, protokolnya bisa menggunakan TCP/IP. Jaringan komputer itu dibagi menjadi 5 kategori, ya. Yang pertama ini berdasarkan jangkauan geografis, ya, itu adalah LAN, ya, lokal area network. Jaringan lokal, ya, jaringan kecil, ya, semisalnya di area kantor atau lab sekolah, nah itu udah masih LAN, ya. Warnet, nah itu masih LAN, local area network. Nah, selanjutnya MAN, Metropolitan Area Network,
ya, jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Biasanya itu gabungan dari beberapa LAN ya yang cakupannya cukup luas ya, disebut dengan MAN. Nah, selanjutnya Wide Area Network atau WAN, jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas ya, misal sebuah negara bahkan benua ya. Bisa juga disebut dengan jaringan internet ya, WAN itu. Nah, ini WAN ya. Kalau lokal ya, di sini lokal area network yang satu kantor gitu ya, misalnya satu lab, satu warnet. Nah, kalau MAN itu beberapa kantor di Indonesia, satu kantor di Jakarta, satu kantor Bandung, dia terjaring dalam satu jaringan. Nah, jaringan antara satu kantor dengan yang lain disebut MAN ya. Untuk jaringan global ya, semua jaringan publik gitu ya, disebut jaringan WAN ya, Wide Area Network. Nah, ini ada jaringan terpusat ya. Jaringan terpusat ini adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server ya. Jadi di sini ada sumbernya terpusat, sumbernya itu ada di server ya. User ini adalah kliennya, di mana klien akan merequest data ke server semua. Makanya disebut jaringan terpusat. Di sini ada jaringan terdistribusi ya. Maksudnya, jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Ya, jadi di sini terlihat ada 3 server ya. Ada beberapa klien, 5 klien yang terdistribusi. Klien yang satu bisa mengakses server manapun melalui klien yang lain ya. Jadi tidak hanya satu server, terpusat hanya satu server, tetapi ada beberapa server yang dimungkinkan memiliki fasilitas atau fungsi yang berbeda ya. Jika user A menginginkan data mengenai gambar gitu misalkan, ada di server sini. Ada user yang menginginkan data berupa teks, ada di server yang ini dan sebagainya ya. Makanya disebut jaringan terdistribusi ya. Semuanya bisa saling berkomunikasi dengan beberapa server ya. Ini berdasarkan media ya, media dalam komunikasi data itu ini kabel koaksial, ini bentuknya seperti ini. Yang ini kabel fiber optik, yang di bawahnya adalah kabel UTP ini ya. Dan ini tergabung menjadi jaringan berkabel, biasa disebut wired network ya. Wired network itu jaringan kabel ya. Selanjutnya ini, nah ini kan nggak pakai kabel nih, jaringan wireless ini yang jaringan wireless ya, disebut jaringan nirkabel atau wireless network. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Nah, ini sama seperti tadi ya, disebut jaringan client server ya. Kalau peranan dan hubungannya, ini komputer ini peranannya sebagai client server ya.
Jaringan terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Nah, ini ya, jaringan klien server, ada klien dan ada server, di mana server tentunya sebagai sumber data. Yang selanjutnya adalah ada jaringan peer-to-peer. Apa itu peer-to-peer? Kita baca di sini. Jaringan ini masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Di antara kedua komputer ini bisa menjadi server, bisa menjadi klien. Kenapa? Karena dia jaringan peer-to-peer ini di mana ada satu yang memiliki data, ya, dan yang lainnya mengambil data di sini, atau misalnya ini komputer A, ini komputer B, ya, ini komputer B, ini komputer A. Komputer B ingin mengambil data di komputer A, berarti komputer A sebagai server. Ya, jika komputer A ingin mengambil data di komputer B, berarti komputer B ini disebut server dan komputer A disebut klien. Kita kembali lagi mengartikan server itu sendiri, server sebagai sumber data. Ya, jika ada komputer mengambil data di komputer yang lain, nah komputer yang lainnya itu disebut server. Nah, ini berdasarkan topologi. Yang pertama ini ada topologi bus, ya, seperti ini. Ya, topologinya bentuknya seperti ini. Dia menggunakan media transmisinya adalah kabel koaksial, di mana konektornya menggunakan BNC. Ya, topologi ini untuk saat ini sudah jarang digunakan karena instalasinya yang cukup rumit. Selanjutnya adalah topologi star. Ya, topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasa menggunakan switch untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lainnya. Ya, ada switch di tengah sini. Ya, switch di tengah sini untuk menghubungkan seluruh perangkat klien dan server. Ya, jadi terpusat ada di switch ini sebagai penghubung. Ya, workstation 1 ingin menghubungkan ke server, ya nanti arahnya medianya itu tersambung ke switch, dari switch baru diarahkan ke server, begitu yang juga yang lainnya. Selanjutnya ini adalah topologi ring, topologi cincin, ya, merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar. Ya, kalau komputer topologi yang seperti ini itu sekarang juga sudah jarang digunakan. Ya, topologi mesh. Nah, ini topologi merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Tetapi topologi ini sudah jarang digunakan karena harus memiliki beberapa LAN card di sini. Ya, contoh ini workstation ya, nyambung ke sini semua. Ya, harus ada 4 buah port untuk menyambungkan semua media ini. Selanjutnya ini topologi tree, ya, ini topologi tree yang pohon atau merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus.
Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Ya, biasanya kalau topologi tree ini digunakan misalkan kalau di sekolah itu menghubungkan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Misalkan servernya ada di lantai 3 misalkan, ya, masuk ke switch. Nah, untuk menghubungkan ke bawah, karena komputer mungkin ada banyak, itu di lantai 2, dia menggunakan switch kedua di lantai 2. Nah, untuk menghubungkan antara switch ini, ya, untuk ke server. Switch yang ketiga ada di lantai 1 misalkan, seperti itu, ya. Jadi disebut dengan topologi tree, ya. Topologi star atau juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasa digunakan untuk interkoneksi antara sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Oke, itu ya. Topologi tree. Komunikasi jaringan telepon. Ya, ini jaringan telepon. Proses komunikasi jaringan telepon seluler adalah telepon seluler menggunakan sistem wireless, ya, nggak pakai kabel ya. Seluler ya pakai wireless ya. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup ke dalam BTS atau Base Transceiver Station. Apa itu BTS? Peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Ya, nah, kita lihat di sini ya. Ini handphone 1, handphone 2, handphone 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dia akan mengirimkan sinyal ke BTS terdekat. Setelah itu, BTS itu akan meneruskan sinyal tersebut ke BSC. Dari BSC ke MSC. Kita lihat di sini. Nomor 1, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon ya. Ada mikrofonnya ya di handphone. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS ya. BTS terdekat ya, BTS terdekat. Yang ketiga, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi ya, ke BTS dan pusatnya ke MSC ini nih yang ngatur. Dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat ya. Jika misalkan HP yang di sini ingin menghubungkan yang di sini ya, dari BTS ini dia ngatur nih MSC ini nih, mana BTS yang terdekat untuk penerima dari data yang dikirim oleh MSC. Dia menelpon ke sini ya. BSC atau MS dan MSC ini mengatur BTS mana yang terdekat oleh handphone yang sebelah sini ya. Selanjutnya, setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker ya. Perangkatnya, ada perangkat komunikasi jaringan. Nah, ini ada server ya. Ini komputer server sebagai pusat atau sumber dari jaringan komputer. Yang kedua tentunya ada kliennya ya, klien yang merequest ke server. Selanjutnya ini ada modem. Apa fungsinya ya? Modem itu kepanjangannya modulator, demodulator ya, merubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya ya. Kenapa? Karena kan dari sinyal itu kan analog tuh, dari analog masuk ke dalam modem dan diterima ke komputer kita menjadi sinyal di digital. Yang kita lihat ini adalah sinyal digital nih
Sinyal analog apa? Sinyal yang gelombang itu udah sinyal analog namanya. Oke. Nah, ini kabel jaringan. Ya, media yang digunakan untuk jaringan, ya, medianya untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya. Nah, ini jenis kabelnya. Ya, tadi sudah saya lihat. Oh, ini yang UTP dan STP itu yang ini. Yang UTP ya, nanti kalau ada waktu dan jadwal untuk praktek di sekolah, nanti ada pembelajaran untuk membuat kabel UTP ya, dan konektornya untuk crimping kabel UTP dan konektor RJ45. Nah, selanjutnya di sini ada koaksial itu yang ini. Nah, di sebelah bawah ini adalah konektornya. Kalau ini konektor UTP, ini konektor koaksial. Selanjutnya ada fiber optik konektornya. Nah, kalau fiber optik itu konektornya banyak jenisnya maksudnya. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah switch. Apa itu switch? Memiliki fungsi yang sama seperti hub, dapat membantu memecah-mecah jaringan lokal dari satu server atau host. Anda dapat menggunakan switch untuk mengoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam satu jaringan LAN. Ya, jadi switch itu menghubungkan satu komputer klien dengan klien yang lain, menghubungkan klien dengan server terpusat di sini. Jadi server terhubung ke switch, klien terhubung ke switch. Ada satu server atau dua server terhubung ke switch, ada 50 klien terhubung ke switch semua. Ya, sehingga bisa dapat saling berkomunikasi. Ya, jaringan ini jadi menghubungkan. Ini router, ya. Apa itu router? Perangkat keras dalam jaringan komputer. Berikut adalah router. Router sendiri secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan. Apa itu penghalaan? Atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol. Ya, kalau ingin mendistribusikan internet, ya, tentunya harus dengan router. Ya, ibaratkan kita mendapatkan akses internet dari provider itu satu, gimana kita bisa pecah dari satu itu menjadi banyak. Nah, router itu yang memiliki peran untuk memecah suatu jaringan. Ya, sekali lagi, dari provider itu mendapat koneksi satu internet misalnya. Ya, jadi dengan adanya router, makanya di routing sehingga yang satu itu bisa menjadi banyak klien. Ya, kalau cuma satu koneksi internet dari provider, maka hanya satu komputer yang bisa terkoneksi ke internet. Tetapi karena ada router, dari satu masuk ke komputer bisa banyak klien, bisa 2, 3, 10, bahkan 100 komputer, ya, atau lebih, ya. Jadi router itu dari satu ke banyak gitu ya. Ini perangkatnya, ini BTS ya, mungkin kalian sering lihat ini BTS di daerah rumah kalian mungkin ya, atau di depan sekolah kita kelihatan ada BTS di situ, Base Transceiver Station ya. Nah, ini ada BSC. Nah, tadi apa ya BSC, Pak? Itu BSC adalah sebagai otaknya dari BTS, itu ngatur dia mana BTS yang terdekat ke
pengirim dan penerima gitu ya. Pengirimnya BTS-nya yang dekat di sini, terus penerimanya yang dekat BTS-nya di mana gitu. Jadi dia mengatur itu, mengontrol ya. Kita baca sini artiannya peralatan untuk mengontrol BTS. BSC itu seperti otak atau commander dari BTS. BSC menyediakan fungsi pengaturan pada beberapa BTS yang dikendalikannya ya. Nah, ini adalah MSC, dari BTS ke MSC ya, merupakan titik penyampaian atau penyambung utama untuk teknologi GSM. Ini GSM mungkin dulu ya, mungkin sekarang udah 3G, 2G, 3G, dan 4G gitu ya. Ini yang mengendalikan ya, menyampaikan dari BTS ke BSC, terus ke MSC yang akan meneruskan. Dia ada fungsi untuk meneruskan ya, menghandle beberapa panggilan suara, SMS, mungkin dengan lain-lain yang lain ya, ada fax, conference, WA atau video call dan sebagainya. Dia yang akan menghubungkan ya. Ada satu lagi ya di sini, dia kalau lihat tadi simulasi di sini dari HP ke BTS, ke BSC, ke MSC, ke ESMSC, Source Message Service Center, ke MSC lagi, lalu ke BSC, lalu ke BTS terdekat, lalu ke penerima gitu ya. Oke, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Kalian simak ya, dan kalian rangkum segala materi dalam proses komunikasi data ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kalian di dalam pembelajaran jarak jauh ya, di rumah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.